Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang sudah jam 10. Masih di tanggal yang sama, yaitu hari Selasa 4 Agustus 2020. Sekarang kita akan membahas di pembelajaran 6, ya. Di pembelajaran 6 ini ada seorang anak petani atau peternak karena dia memegang domba, atau mungkin kalian yang kemarin sedang bermain dengan kambing pas di tempat penjualan hewan kurban. Resep tuh kayaknya tuh ngumpulin kambing. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang telah kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Kalian harus tertarik karena ini menarik. Menariknya apa? Karena kalian tuh bisa tahu hewan-hewan apa saja yang terdapat di negara ASEAN. Misalnya kalian tuh ketemu kucing saat kalian pergi ke Myanmar, pergi ke Malaysia. Wah, kok di sini ada kucing juga ya? Jangan aneh, karena memang di sana juga memiliki hewan kucing, hewan ayam, karena hasil ternaknya pun sama untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi yang dilakukan dari negara tersebut. Lanjut, kita ke halaman 105, cara memukul bola. Nah, cara memukul bola ini nggak asal-asalan ya, ada bagaimana cara memukulnya. Dan kalau ini karena pelajaran tentang PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, nanti di bimbingnya diajarkannya sama Bu Mila. Jadi kalau misalnya kalian ada yang bertanya, jangan tanya ke saya, tanya ke Bu Mila. Ya, Bu Mila guru olahraga kalian. Insya Allah kontaknya juga ada kok di grup kelas kita. Di grup kelas kita tuh ada Bu Mila sama Pak Torik. Pak Torik megang agama, Bu Mila megang olahraga, pelajaran olahraga, bukan olahraga dipegang-pegang, ya. Lanjut, 106. Tahukah kamu kelelawar? Bukan kelelawar ya, kelelawar berarti namanya. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Apa saja tuh? Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Hewan mamalia berarti hewan yang menyusui, dan dia juga berarti bertelur atau beranak. Bertelur atau beranak? Ayo, kalau mamalia menyusui, dia bertelur atau beranak, berarti dia itu beranak. Tubuh kelelawar sangat bersih, walaupun dia warnanya gelap ya. Walaupun warnanya gelap, tapi tubuhnya bersih. Pada umumnya kelelawar memiliki satu anak dalam satu tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Jadi ada beberapa bakteri dan beberapa organisme yang menggantungkan hidupnya dari kotoran kelelawar. Maksudnya mendapatkan sumber protein, sumber makanannya itu dari kelelawar, dari kotoran kelelawar. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Ya, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Jadi kalau misalnya kalian meleknya malam, ya meleknya malam, meremnya siang, sama yang dibilangnya bocah kalong. Ya, bocah kalong loh. Bocah kalong ya kalau kata orang Depok begitu ya. Siang ya tidur, malam deh melek. Itu namanya bocah kalong. Karena sifatnya seperti kelelawar yang harusnya malam digunakan untuk istirahat, malah digunakan untuk bekerja atau ada kegiatan. Nah, siang dia malah tidur. Padahal saat kita corona seperti ini, pagi-pagi olahraga dan mendapatkan sinar matahari itu menambahkan imun pada tubuh kita. Bukan hanya menggunakan masker, tapi kalian juga harus olahraga tetap ya, biar nggak gendut. Yang gendut biar kurus, biar sehat juga keringetan, terus juga disinari oleh sinar matahari agar menambah imun tubuh kalian. Lanjut, kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Gurumu akan membacakan teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya. Kesimpulan harus ditulis dengan menggunakan kosakata baku. Simaklah gurumu dengan sesama. Oke, jadi selanjutnya saya akan membacakan teks bacaan dan kalian pasang kuping kalian atau gunakan handsfree kalian, headset, agar kalian bisa mendengarnya dengan seksama. Dan saya akan membacakan bacaan tentang hiu gergaji.
Ini bacaannya ya. Oke, bacaannya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Cukup. Oke, jadi itu bacaannya. Jika kurang jelas, silahkan kalian ulang-ulang lagi. Ya. Tugasnya, kalian catat apa saja kesimpulannya. Ya, tugas 1, tadi saya telah membacakan bacaan berjudul Hiu Gergaji. Kalian buat kesimpulan dari bacaan yang dibacakan oleh guru, ya. Jadi yang telah saya bacakan tadi kalian cari kesimpulan. Dan jangan lupa menggunakan kata-kata yang bagus. Jadi misalnya hiu itu giginya 14 sampai 25, 14 sampai 28. Dan kayak gitu ya. Menggunakan kata-kata yang bagus. Hiu gergaji memiliki gigi berjumlah 14 hingga 28 gigi gergaji. Jangan semena-mena, jangan sepengen-pengennya. Hiu gergaji kan punya gigi 14 sampai 28 biji tuh gigi gergaji, jangan kayak gitu. Itu bahasa kita namanya. Tapi harus menggunakan bahasa yang baku. Kalian 6 tahun belajar bahasa Indonesia dari kelas 1 sampai kelas 5 dan sekarang kelas 6 kalian mesti mempraktekannya dengan bahasa yang baku. Lanjut. Tugas 1 sudah selesai. Kerjakan. Di sebelah samping kelihatan nggak sih? Coba saya cek dulu. Buat kesimpulan dari bacaan yang dibacakan oleh guru pembaca itu. Ntar saya majuin ntar ya sekalian. Lanjut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung milihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Jadi ketika jalan-jalan nih, ketika kalian datang ke pesta, nah si Benny ini datang ambil 10 tusuk sate, 2 rendang diambil, terus ikan bakar diambil juga buat dia doang. Ketara banget. Kalau kata orang kita ngarakus ya, maruk. Tapi kalau Siti hanya mengambil 3 tusuk sate aja karena Siti merasa ketika dia makan 3 sate saja itu udah cukup, ya nggak perlu berlebihan. Eda mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja karena kalau misalnya kalian kekenyangan juga malah kagak enak ya. Makan sampai kenyang bagus, tapi kalau kekenyangan itu yang malah bikin sakit. Pencernaan jadi terhambat ya, karena kalau misalnya kalian kebanyakan makanan pencernaan tuh malah lambat tuh. Jadinya nggak berkata kalau misalnya kalian ke jalanan, kalian menemukan mobil, motor sedang, nggak banyak banget, itu jalannya enak. Tapi kalau misalnya kebanyakan, jalannya lambat. Ya jangan sampai berlebihan. Oke, tugas 2-nya di halaman 107. Tugas 2-nya halaman 107. Pendapatmu tentang sikap Benny, pendapatmu tentang sikap Siti, pendapatmu tentang sikap Edo. Hanya 3 soal. Tugas 2 di halaman 107 berjumlah 3 soal. Jawabannya kalian baca dari sini dan berikan tanggapan kalian. Jangan sampai, kayaknya sih pasti bakal beda-beda deh. Ya, kalau soalnya kan ini bagaimana kalian mendeskripsikan seorang yang bernama Benny, Siti, dan Edo. Lanjut. 118. Pahamilah 118.
108. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut, oke? Untuk memahaminya, kalian pokoknya harus yang namanya hafal dulu ketika ditanya, Pancasila ketiga, Pancasila kedua, harus sudah di luar kepala. Maksud di luar kepala itu bukan berarti nggak ingat. Maksudnya ketika kalian ditanyakan soal itu, kalian tahu. Ya, berkata apa yang kalian hafal misalnya. Nomor rumah nomor berapa? Tanpa harus diutak-utak gitu, mikir-mikir lama, kalian udah bisa menjawabnya. Tanpa harus diingat-ingat lama, misalnya mata ngeliat ke atas, muka ngeliat ke samping, nanya-nanya temen, apa? Enggak ya. Harus sudah lantang, harus sudah di luar kepala. Lanjut. Apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan Pancasila? Sila kelima, Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidupnya, dan tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya yang lain adalah merupakan contoh penerapan sikap sila kelima. Oke, di sini saya sudah memberikan contoh perilaku penerapan sila kelima. Yang pertama, mengedepankan kepentingan umum, tidak merugikan hal yang umum. Misalnya ketika kalian menuju toilet nih, kalau misalnya kalian ke sekolah, kalian balik lagi ke sekolah, di situ ada toilet siswa, toilet umum. Nah, kalian tuh ada yang buang air tapi kalian nggak siram, ya. Itu merugikan hal umum. Hal yang umum itu berarti kelas-kelas lain, teman-teman kalian lain tuh ketika mau masuk jijik, ya. Jangan sampai kalian merugikan hal yang umum. Jadi mengedepankan kepentingan yang umum. Kalau perlu ketika kalian melihat sampah di toilet, sampah di lapangan depan sekolah atau dimanapun, kalian ambil karena itu kebersihan itu bisa dinikmati oleh orang banyak, ya. Tapi kalau misal kotoran atau kekurangan, hal yang nggak bersih dapat merugikan orang banyak, bisa saja nanti malah timbulnya penyakit. Lanjut nomor 2, gemar menolong orang yang membutuhkan semampunya. Gemar menolong orang yang membutuhkan dan semampunya. Ingat, semampunya. Misalnya ketika kalian menemukan sedang bermain nih, teman kalian jatuh, tangannya patah, oke lah, kalian bopong, kalian anterin sampai kalian biayain pengobatannya. Itu jangan, karena kalian nggak mampu, nggak usah jadi pahlawan, nggak usah jadi Superman, jangan. Tapi bantu semampunya, sekedarnya. Ibarat kata apa yang kalian bisa ya udah kalian aja, jangan sampai kalian malah memaksakan atau menjadi lilin. Ketika kalian menjadi lilin, kalian mengorbankan diri kalian untuk orang lain. Kalian lilin itu menerangi orang lain, tapi lama-lama dirinya habis kebakar dan akhirnya habis, ya. Semampunya. Ketika kalian punya teman yang nggak membawa pulpen, ya kalian pinjamkan. Jangan sampai kalian malah, nih gua kasih tuh pulpen, kitanya kagak ada. Besok kalau misal pulpen kita habis, kita kagak punya lagi. Jangan, tapi pinjamkan saja hari ini, insya Allah besok dia akan punya pulpen yang baru. Mungkin saja hari ini dia lupa membawa pulpen. Lanjut, bersikap adil dan tidak pilih-pilih dalam berteman. Oke, ini sama saja dengan Persatuan Indonesia, terus juga sila-sila yang ini berkaitan, ya. Bersikap adil dan tidak pilih-pilih dalam berteman, ya. Kalian tuh harus adil, mau main sama siapa aja. Mau cowok main sama cowok, cowok main sama cewek, itu nggak apa-apa, ya. Berteman, ingat, nggak boleh berlebihan. Berteman. Kelas 6 udah ada yang pacaran, Pak. Juta. Habis, ya. Nggak boleh dulu, ya. Kelas 6 harus berteman. Gak usah ada yang gerit-geritan, gak usah ada yang ganjen-ganjinan, ya. Berteman, gak boleh pilih-pilih. Lanjut, gemar bekerja bakti dan gotong royong dalam penuh rasa kekeluargaan. Ya, jadi kalau misalnya kalian melakukan kerja bakti, kegiatan gotong royong, yuk angkatin meja berdua, yuk bersihin kelas rame-rame, yuk kita nyapu sekolahan, yuk kita bersihin halaman sekolah, yuk rame-rame gitu. Jadi jangan ibarat kata, oh teman-teman kalian lagi rame, ngumpet yuk ke belakang sekolah, kita ngopi di sana, ngumpet yuk kita kemana kek? Kita ke depan tuh ke lapangan kebo apa kemana, terserah. Ya jangan kayak gitu. Kalian tetap harus membantunya karena merasa bahwasanya yang bekerja itu adalah keluarga kalian. Kalian harus ikut serta membantunya. Terus
menjauhi gaya hidup bermewah juga boros ya, maksudnya ketika kalian punya punya apapun itu jangan terlalu mewah lah, jangan juga boros. Karena kalau misalnya kayak tadi tuh contoh si Benny, ketika dia makan makanan terlalu banyak, saat dia ngambil 10 tusuk sate, 3 daging rendang, ikan bakar juga ya, itu perilaku yang boros. Karena semua hal yang kayak gitu masuknya ke dia seorang, dan kalau misalnya dia ingin berbagi dan gak bisa mewah-mewah, itu bisa dibagikan ke orang yang lain. Karena ingat, kalau misalnya kalian belajar agama, ketika kalian bisa makan kekenyangan tapi tetangga kalian ada yang kelaparan, itu kalian pun ikut berdosa juga, karena kalian tidak memperdulikan teman kalian, tetangga kalian dalam kehidupan sehari-harinya. Kalian cuek bebek. Padahal kalau kita hidup bersosial, ketika kita susah, itu bukan saudara. Maksudnya kan kadang kalau saudara kan jauh ya, misalnya kalau saudara saya di Cibinong, pasti yang membantu pertama kali itu tetangga. Misalnya, Mas tolong dong, saya mau minjem mobil, Mas maaf mau nanya ini bagaimana, tolong dibantu gitu kan. Misalnya kalau misalnya ke tetangga kita, sama tetangga kita akur. Lanjut, sekarang tugas yang ketiga. Ya, tugas yang ketiga halaman 109. Kalian 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan ya. Jadi di sini kalian catat dulu. Pilih 2 saja yang kira-kira kalian bisa terapkan. Misalnya menjauhi gaya hidup bermewah-mewah dan juga boros. Kalian terapkannya, aku dalam keseharianku memiliki pola hidup yang sederhana dan aku makan juga dengan secukupnya saja, tidak pernah boros. Nih misalnya seperti itu, kalian menuliskan bagaimana kalian menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terus juga mengedepankan kepentingan umum, tidak merugikan hal yang umum. Ketika aku berjalan di depan, aku melihat 3 buah paku yang ada di jalan raya. Aku ambil paku tersebut dan aku buangnya ke tempat sampah agar tidak merugikan halayak umum atau tidak merugikan orang lain. Jadi ketika kalian mengangkat paku, males banget sih, ngapain sih itu paku diangkat-angkat, yang lempar bukan gue gitu kan misalnya, tetap kalian harus ambil karena itu untuk kepentingan umum agar orang-orang lain juga tertolong, tidak tiba-tiba bannya bocor atau kakinya tertusuk mungkin yang nyeker ya, dan tidak juga merugikan hal layak umum. Ya, jadi tugas pertama, buat kesimpulan dari bacaan yang telah saya bacakan. Tugas yang kedua, halaman 107 itu tentang makan-makan tadi ya, tugasnya cuma 3 soal. Lalu tugas yang ke-9, dari 5 ini kalian pilih 2 saja yang kira-kira kalian bisa terapkan. Ingat, harus ada kata-kata sayanya atau akunya. Aku bersikap adil dan tidak pilih dan berteman. Misalnya seperti apa? Ya, sebelum selesaikan, silahkan kalian catat. Seperti biasa saya akan memajukan kamera ke arah papan tulis. Jeda ya. Karena saya kayak gini nih kalau lama-lama ya pegel. Jadi dijeda aja. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel guru kalian, like video guru kalian. Terus juga, ya udah deh. Sampai ketemu besok ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kerja tugasnya.